Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, tak lupa semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak memberitahu melalui firman-firman-Nya kepada kita bahwa mendirikan sholat sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi memiliki makna yang sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu akan rapuh atau roboh, sehingga bangunan juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam setiap sholat subuh yang kita jalankan terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya keutamaan yang bisa didapatkan dengan melaksanakan sholat subuh yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain, Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang harus beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya, bahkan tanpa ada rasa sesal, meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang santainya meninggalkan sholat subuh karena menonton bola semalaman. Berapa banyak pekerja rela meninggalkan sholat subuh demi kebahagiaan dunia semata. Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita membuktikannya dengan selalu menjalankan sholat wajib dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dan kafir adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasihati orang kafir dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya maka disejajarkan dengan orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat, maka sebagai umatnya melakukan sholat wajib 5 waktu ini adalah dengan hati yang lapang dada, adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholat.
Sebelum saya menyelesaikan ceramah pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku orang yang dengan sengaja dan dengan mudahnya melalaikan sholat. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan menjauhi segala larangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.